nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban lirrawha. Faqala manil qaum? Faqalu man anta? Faqala Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan wa qalat ali hadza hajjun? Qala na'am walaki ajrun. Nah, hadis ini Bapak Ibu berkaitan dengan sah tidaknya hajinya seorang anak kecil, baik itu mumayyiz ataupun belum. Jadi anak kecil ada dua. Ada mumayyiz, ada yang belum. Mumayyiz itu artinya sudah bisa membedakan antara air seni dengan air teh. Itu namanya mumayyiz. Dia masih kecil belum balik, tapi sudah mumayyiz. Ya, ini ya bedanya. Kalau yang belum itu berarti belum tahu apa-apa, ya mungkin masih digendong. Kalau mumayyiz itu mungkin kelas 1 SD, kelas TK. Ya. Sudah bisa membedakan antara air teh dengan air seni. Ah, itu mumayyiz namanya. Itu boleh jadi imam. Terutama misalnya imam sholat sunnah misalnya, sholat tarawih misalnya. Mumayyiz itu boleh. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, ya sholat wajib sekalipun yang sudah mumayyiz sah menjadi imam. Imam sholat fardu ya. Kalau ulama yang lain mengatakan kalau mumayyiz itu belum sah menjadi imam sholat fardu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i kalau dia sudah mumayyiz ya sudah bisa karena dia sudah ngerti mana air seni dan mana air teh itu. Nah, adapun yang belum mumayyiz itu berarti masih kecil. Nah, di sini hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sah atau tidaknya hajinya orang yang masih kecil itu tadi, atau anak yang masih kecil itu tadi. Ini hadisnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya dan juga bapaknya. Inna nabiyya laqiya rakban. Nah, ini berarti beliau bercerita tentang ketika Nabi haji wada. Jadi Bapak Ibu, jika ada hadis ya menjelaskan peristiwa haji, maka itu pasti haji wada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah haji kecuali haji wada. Jadi kalau ada kita temukan dalam hadis apa saja, riwayat apa saja, riwayat siapa saja, kita mendapati cerita bahwa cerita itu ketika haji bersama Rasulullah. Itu pasti haji wada, pastikan itu bukan yang lain. Karena Nabi itu hanya hajinya sekali dalam seumur hidup. Yang pertama dan terakhir, ya, pertama dan terakhir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna nabiyya laqiya raqban. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Nabi SAW berjumpa dengan rombongan kafilah, ya, rombongan apa namanya? Rombongan haji, ya. Jadi kita tahu bahwa saat itu jalan kaki ya. Ada yang naik onta, rata-rata naik onta. Ada juga naik kuda dan lain-lain. Inna nabiyya laqiya raqban birrauha. Rauha ini nama tempat antara Mekah dan Madinah, kurang lebih 70 sampai 80 km dari Madinah. Berarti dengan perjalanan ini. Berarti Nabi sudah melewati Birali. Sudah melewati Birali atau Zulhulaifah, sudah menuju ke Mekah. Faqala manil qaumu? Nah, Nabi bertanya, siapa mereka ini? Faqalu, mereka menjawab, man anta? Man anta? Siapa engkau? Jadi mereka bertanya kepada Nabi, man anta? Faqala Rasulullah. Nabi menjawab, saya adalah Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atuna. Ibnu Abbas hadir saat itu menyaksikan di antara rombongan ini ada mungkin seorang wanita sedang menggendong anak. Kemudian dia mengangkat putranya itu. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyya. Jadi wanita ini mengangkat putranya ya masih digendong dan bertanya, alihaza hajjun, ya Rasulullah, apakah ini haji? Nah, maksudnya anak ini boleh nggak disebut dengan berhaji ini? Ini saya datang bersama saya ini sekarang. Itu maksudnya mungkin si ibu ini. Alihaza hajjun, qala na'am. Oh iya, itu bisa disebut haji. Walaki ajrun. Nah, walaki ajrun. Engkau mendapat pahala. Nah, jadi ini nanti ada pembahasannya hadis ini dan juga hikmahnya dan hukum yang terkait dengan
hadis ini juga. Dia mengatakan, ya itu haji. Ya. Kemudian walaki ajrun, dan engkau wahai bunda juga mendapat pahala. Kita lanjut ke faedah hadis ini. Jadi sudah saya terjemahin. Ma yu'khadhu minal hadis sihhatu hajjis saghir. Nah, ini dia. Kesahihannya hajinya anak kecil, laki atau perempuan. Sawa angkana mumayyizain au duna sinnit tamyiz. Apakah si fulan tadi, si anak kecil tadi sudah umur mumayyiz atau belum? Nah, tadi sudah saya jelaskan, mumayyiz itu anak kecil belum balik tapi sudah bisa membedakan antara air sedih dengan air teh. Kalau di bawahnya lagi belum. Sepertinya anak ini tadi masih di bawahnya karena diangkat-angkat oleh suaminya, oleh ibundanya. Sihhatu hajjis saghir was saghira sawa'an kana mumayyizain. Nah, tapi pertanyaannya apakah itu sudah merepresentasi, apakah itu sudah mewakili hajinya dia yang asli. Nah, itu nanti yang jadi aneh. Terus saya mengatakan, na'am, walaki hajjun. Ya, ini walaki ajrun. Ya, ini haji kata Rasulullah. Artinya hajinya sahih. Sihhatu hajjis saghir was saghira. Nah, jadi anak ini ya bisa disebut haji. Nah, tetapi kata para ulama belum mewakili, dia belum lepas darinya haji yang asli, yaitu haji ketika nanti dia sudah balik. Ya. Karena syarat sah haji yang disebut dengan rukun Islam itu adalah kalau manusia itu, kalau orang Islam itu sudah balik. Ya, kalau belum berarti belum. Jadi ya, artinya dia haji, tetap dia disebut haji, tapi nanti dia tetap haji lagi nanti kalau sudah berumur balik. Sihhatu hajjis saghir was saghira sawa'an kana mumayyizain. Ya. Artinya anak kecil ketika dia berhaji ya disebut haji. Kemudian inna sawaba hajjis saghir la liwalihi wa la li ghairihi min aqaribihi lakin liwalihi allazi tasabbaba fi nusukihi. Nah, ada pahala bagi anak kecil tadi. Pahalanya haji anak kecil tadi kan dia kan belum disebut haji yang asli, tapi dia disebut haji. Nah, pahalanya itu bukan untuk walinya, bukan juga untuk yang lain, tetapi untuk yang menyebabkan dia haji. Nah, misalnya bisa jadi dia dibawa oleh uminya, berarti uminya yang dapat pahala. Itu maksudnya, yang menyebabkan dia, yang membawa dia, itu yang dapat pahala. Hajjatum min dunil buluk la tujzihi an hajjatil Islam. Ini kan. Ya, bahwasanya haji anak kecil yang belum balik itu tidak mewakili hajinya dia yang asli, yaitu hajatul Islam yang termasuk rukun Islam itu. Adapun makna jawaban Nabi tadi, na'am, alihaza hajjun, maksudnya adalah ya ini disebut haji. Artinya dia juga menyelesaikan rangkaian haji itu. Ya. Jadi sama dengan kalau misalnya orang sudah haji asli kemudian dia haji tatawu, haji sunnah. Itu kan berarti kan dia meskipun hajinya sunnah tapi dia kan wajib memenuhi, wajib melengkapi, ya wajib melaksanakan manasik hajinya itu sampai sempurna meskipun dia hajinya itu adalah haji sunnah misalnya. Haji tatawu, ya dia sudah pernah haji sebelumnya tapi dia pengen haji lagi kan hajinya jatuhnya adalah tatawu atau nafilah atau sunnah. Nah, tapi meskipun dia sunnah maka dia tetap melaksanakan segala hal-hal yang berkaitan dengan haji dari mahzuratul ihram dan lain sebagainya. Yakni lahu hajjun sahih wa in kana tiflan la yumayyiz kama huwa zahirus siyaq. Ya, meskipun anak ini kecil tapi dia disebut haji, artinya dia juga wajib ya memenuhi dan melaksanakan semua rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah haji yang berkaitan dengan haji. Dan anak ini sepertinya dia tadi belum mumayyiz, masih kecil karena diangkat oleh bundanya. Farafat ilaihi imratun sabiyah. Nah, ini dia. Ini maksudnya haji tadi. Bahwasanya bunda ini mengangkat putranya, farafat. Nah, itu berarti anaknya masih ringan, berarti masih kecil ini.
Biasanya kalau anak SD itu sudah nggak diangkat-angkat. Berarti mesti gendong. Kenapa haji anak kecil tadi tidak memenuhi dan tidak mewakili hajinya yang asli? Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ayyuma ghulamin hajja bihi ahluhu summa balagh fa'alaihi hajjatun ukhra." Ya, anak kecil siapa saja yang pernah haji bersama keluarganya, ya, seperti anak ini tadi, summa balagh. Kemudian di kemudian hari dia masuk umur balik, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka wajib baginya dia untuk berhaji lagi. Nah, itu maksud. Jadi artinya bahwa haji ini ya mungkin ya sebagai tatahu bagi dia dan juga sebagai pahala bagi walinya atau bundanya yang menghantarkan dia haji. Faqad ajmal ulama ala annahu la yujzi'uhu iza balagh an hajjatul Islam. Para ulama bersepakat atau berijma bahwa haji anak kecil itu tidak mewakili hajinya dia yang asli yaitu hajatul Islam yang termasuk rukun Islam. Qala Tahawi la hujjata fi qawlihi na'am ala annahu juzi an hajjatul Islam bal fihi hajjatun ala man zama annahu la hajja lahu. Nah, jadi Tahawi mengatakan hadis ini tidak difahami ya bahwa hajinya ini sudah mewakili hajinya yang asli. Madama anna syara' ajaza hajj as-saghir fa innahu yuridu minhu an ya'tiya bi 'ala al-wajh al-mashruna. Selama syariat ini ya, membolehkan anak kecil itu berhaji, maka dia juga wajib, artinya dia juga memenuhi apa namanya segala rangkaian manasik haji seperti pakaian ihram kalau dia laki-laki misalnya, kemudian tidak boleh mencukur dan sebagainya. Apa yang berlaku bagi orang tua berlaku juga bagi dia. Fatashmalu ahkam hajil kabir. Ya. Jadi anak ini tadi berlaku baginya semua hukum-hukum tentang haji yang berlaku pada dewasa. Nah, illa ma akhrajahu dalil. Nah, kecuali ada beberapa barangkali ke apa namanya perbedaan ya. Jadi anak-anak kecil ini. Misalnya, in kana duna tamyiz, nah, jika anak ini masih belum tamyiz ya, belum mumayyiz, maka niatnya adalah diwakilkan oleh walinya. In kana duna tamyiz ayyan anhu al-ihram wa yasiru bidzalika as-saghiru muhrima. In kana mumayyiza, tapi kalau dia sudah mumayyiz tadi, sudah bisa membedakan mana air seni dan mana air teh, maka dia dianjurkan untuk berniat sendiri. Misalnya Allahumma labbaika hajjat. Allahumma labbaika umratan utamatian bi ilal hajj atau dan lain-lain. In kana mumayyiza. Ya. In kana zakaran, ya, in kana zakaran tajannaba ma yatajannabu dzukur fil ihram wa in kana unsa tajannaba ma yatajannabu nisa fil ihram. Jika anak kecil ini tadi laki-laki ya maka berlaku baginya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dalam ihram misalnya. Demikian halnya juga jika si anak kecil ini wanita juga ya tidak boleh melakukan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita ketika di dalam ihram. Misalnya memotong rambut, kemudian juga mencukur rambut, kemudian juga memakai wangian dan lain-lain. Seperti wanita dewasa. In kana mumayyizaini fa alaiha tahara min al-hadatsy wan najasa lit-tawaf. Wa in kana duna tamyiz fa yanbaghi waliha ay yutahhira abdanahuma wa siyabahuma min an-najasah natabiyat. Karena juga jika dia ini sudah mumayyiz berkaitan dengan tahara maka dia harus apa namanya dalam keadaan kondisi suci, misalnya dia sebelum tawaf misalnya dia pipis misalnya, maka dia apa namanya dibersihkan ya apa namanya pipisnya itu, kemudian dia berudu ya, maksudnya diusap-usap ya seperti orangnya berudu seperti halnya dewasa, karena kita tahu bahwa tawaf itu kan disyaratkan toharo ya, tawaf itu sama dengan sholat, cuma tawaf itu bisa bicara, kalau sholat tidak. Jadi sama persis dengan dewasa. Kemudian waliyus saghir huwal qa'imu bi syu'unihima wa masalihima min abin wa ummin aw ghairihima fala tahudul wilayah birijal kama huwa zahirul hadis. Jadi walinya anak kecil tadi dialah nanti yang akan mengurus ya anak ini nanti. Jika dia tahu ya digendong misalnya atau dituntun dan lain sebagainya.
Yaf'alul wali anhuma ma yu'jizana an karrami wa nawhima lima rawat Tirmizi an Jabir qala kunna hajazna ma'a Rasulillah fa kunna narmi an as-sighar. Nah, wali ya, walinya tadi melaksanakan atau melaksanakan manasik-manasik yang anak kecil tidak bisa lakukan. Misalnya melontar. Nah, itu kan kalau anak kecil mungkin nggak ikut karena berdesak-desakan. Nah, pada saat itu walinya yang melemparkan untuknya. Adapun yang lain yang bisa dia lakukan maka tidak perlu diwakilkan. Misalnya tawaf, sa'i kan bisa anak kecil ikut. Demikian halnya juga wukuf di Arafah, itu juga dia bisa lakukan langsung. Demikian halnya mabit di Muzdalifah dan juga mabit di Mina. Itu bisa, anak kecil bisa lakukan. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan ya dilakukan sendiri. Sesuatu atau perkara-perkara dalam haji yang dia tidak bisa lakukan maka dilaksanakan oleh walinya. Misalnya melontar jumrah, karena memang ini butuh tenaga ya, karena berbahaya bagi anak kecil di mana manusia berjubel ya, jutaan manusia ya, maka saat itu walinya mewakilkan. Dan ini sudah terjadi ya, ini sudah pernah terjadi sama Nabi. Jabir bercerita, ketika kami berhaji bersama Nabi, kata Jabir ini, kami melontar jumrah dan juga melontarkan ya kan? Dan juga melontarkan untuk anak-anak kecil. Nah, jadi ada hadisnya. Kemudian qabulul ibadah min as-sighar wa isabatihim 'alaiha wa fihi tadrib wa tamrin 'ala ta'atillah. Jadi bahwasanya hadis ini menunjukkan ya bahwa perbuatan ibadah yang dilakukan oleh anak kecil itu bagus. Ya. Itu baik bagi dia, termasuk tabungan pahala bagi dia juga. Nanti kalau dia sudah kecil, nanti kalau dia sudah balik nanti ya, alhamdulillah. Sekaligus menjadi latihan. Nah, ini menjadi latihan untuk nanti ketika dia sudah dewasa. Ini sangat bagus sekali. Ibadah apa saja, apa itu sholat misalnya, apa itu puasa misalnya, atau zakat yang belum balik ya, itu bagus ya, itu baik bagi dia dan juga tentu bagi walinya, dan juga nanti sebagai suatu latihan ketika nanti sudah besar, sebenarnya sudah terbiasa dalam hal ini ya. Dan juga mengenal ya, dan mengenal ibadah itu. Kemudian istihbabut ta'aruf wa ta'alub bin muslimin. Ya, hadis ini juga mengandung makna dianjurkannya untuk saling mengenal antara seorang muslim yang berada di tanah suci ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, tadi Rasulullah tanya, manil kaum? Ya, siapa anda ini? Siapa kalian ini? Waman anta? Masya Allah. Jadi memang di antara hikmah haji itu adalah at-ta'aruf. Ya. Saling mengenal satu sama lain dari kaum muslim dari seluruh dunia. Ini salah satu hikmah sosial yang kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini. Karena Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum. Nah, mereka datang ke tanah suci dari berbondong-bondong dari seluruh dunia. Di antara hikmahnya itu adalah liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka menyaksikan manfaat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, fadilah lagi, fihi fadilatu suhbati ahli ilm. Nah, ini juga. Di antara faedah hadis ini adalah keutamaan ya melaksanakan haji bersama ahli ilmu. Kan? Makanya apa namanya di Indonesia ada namanya KBIH. Nanti kan ada pembimbing. Nah itu dia. Itulah manfaatnya pembimbing itu. Jadi nanti apa namanya bisa ditanyakan tentang hal-hal tentang haji. Jadi fadilatu suhbati ahli ilm wal fadl la siyama fi safril hajj ya. Ya, kemuliaan atau fadilah berteman ya atau apa namanya berhaji bersama rombongan ahli ilmu apalagi dalam proses ibadah haji. Nah, maka disitulah nanti manfaatnya. Yastafi dan muslim min ilmihi supaya orang muslim bisa apa namanya memanfaatkan keberadaan ahli ilmu dalam hal ibadah kemudian nanti bisa ditanyakan kepadanya. Dan Amirul Hajj itu sudah ada sejak bahkan haji pertama itu tahun ke-9 Hijriah itu Amirul Hajj ya yang pertama itu adalah Abu Bakar. Jadi bukan Rasulullah. Rasulullah berhajinya tahun depan
Ya, tahun berikutnya. Perintah haji sudah turun tahun 9 Hijriah. Bahkan ada yang mengatakan sebelumnya. Ya, sebelum Fathu Mekah katanya perintah haji sudah turun. Cuma Nabi belum bisa laksanakan karena Mekah masih dikuasai oleh Quraisy. Nah, ketika Fathu Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin, tahun berikutnya, tahun 9 Hijriah baru ada haji. Dan Amirul Hajj yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah pernah kami sampaikan karena waktu tahun 9 Hijriah beliau sibuk ya di Madinah dengan menerima para utusan dari kabilah untuk masuk Islam dan juga belajar Islam. Jadi beliau tidak sempat berhaji. Nah, beliau wakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya sebagai Amirul Hajj. Kemudian wakilnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian hadisnya juga menunjukkan bahwa suara wanita itu ya bukanlah aurat ya. Tadi dia bertanya dan sebagainya. Ya. Wa anna sima'ahu min rijali jaiz lil haja, apalagi untuk suatu pertanyaan ilmu ya, tidak ada masalah. Wa fihi annal mar'ata tali syu'una waladiha. Ya, dari hadis ini juga wanita itu boleh ya apa namanya mengasuh dan juga membawa bayinya ketika dalam haji. Nah, karena tadi Rasulullah SAW berjumpa dengan rombongan dan yang mengangkat bayi atau anak kecil itu adalah seorang wanita. Kemudian hajjul fardi 'anil mayyiti yujzi'u anhu walau bi ghairi izni warisin li'anna nabi syabbaha bid-dain. Ya. Jadi menghajikan orang yang sudah mati itu sah. Menghajikan orang yang sudah mati itu sah. Tapi dengan syarat yang menghajikan itu sudah haji. Adapun yang masih hidup, ya, menghajikan orang yang masih hidup harus dengan izinnya. Karena pada dasarnya haji itu dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an radhiyallahu anhu qala wa kana al-Fadl ibnu Abbas radifa Rasulillahi fajat imra'atun min Khus'am faja'ala al-Fadlu yanzuru ilaiha wa yanzuru ilaihi wa ja'ala an-nabiyyu yasrifu wajha al-Fadl ila asy-syaqq al-akhar fa qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahila afa ahujju anhu qala na'am fazalika fi hajjatil wada muttafaqun alaihi. Ini berkaitan dengan perwakilan ya di dalam melaksanakan ibadah haji. Dari Ibnu Abbas, ini hadisnya masyhur sekali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika dalam haji wada ini kebetulan yang berada di boncengan Nabi, jadi di belakang Nabi di ontanya itu adalah Fadl. Ini saudara Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas ya kakaknya ini. Kana al-Fadlu ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radifa Rasulillah. Ya, karena sepupunya ya. Jadi Ibnu Abbas, Al-Fadl itu sepupunya Nabi. Jadi ketika peristiwa haji wada ini, Nabi naik onta, beliau membonceng saudaranya Ibnu Abbas, kakaknya yaitu namanya Al-Fadl Ibnu Abbas. Fajaat imra'atun. Kemudian datanglah seorang wanita dari Bani Khus'am. Faja'al al-Fadlu yanzuru ilaiha. Apa Fadl itu melihat ke wajah wanita itu. Kemudian Nabi memalingkan wajahnya Fadl supaya tidak melihat. Faja'al al-Fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Waja'al an-Nabi yasrifu wajah al-Fadli ila syaqqil akhar. Faqalat. Ternyata wanita ini bertanya, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabir. Bahwa sungguhnya perintah haji ini atas hambanya itu turun saat bapak saya sudah tua, tua renta ya, tua. Tidak bisa berkendaraan, ya mungkin apa namanya lumpuh barangkali ya. Jadi wanita bertanya, ya Rasulullah, ketika perintah haji ini turun, bapak saya sudah tua, tidak bisa berkendaraan karena dia lumpuh barangkali.
Apa ahujju anhu? Apakah boleh saya menghajikannya? Ya, qala na'am. Langsung mengatakan ya. Wadzalika fi hajjatil wada. Ini terjadi, ya, pertanyaan ini terjadi pada saat haji wada. Karena sekali lagi semua hadis yang bercerita tentang haji Nabi itu pasti haji wada. Karena Nabi tidak pernah lagi haji kecuali haji wada. Ini banyak sekali faedah dari hadis ini. Ya, baik itu faedah haji dan yang lain-lainnya. Kita lanjut langsung kepada faedahnya. Ma yukhadhu minal hadis, ya, hukum. Ustaz, Tahrimun nadar mohon ilal maaf mar'ati, ya, mau untuk mau habis. nggih, nggih Bapak Ibu nanti Ya, mohon ngerti. bergabung lagi nggih. Ngerti ya, saya Nggih. sudah tahu insya Allah kita bergabung lagi nanti sekaligus nanti di akhir kita doakan untuk Ibunda Siti Munawarah binti Toha insya Allah, ya. Jadi pada dasarnya perwakilan, ya. Ya. Ujubul haji alal mustati' bimalihi bin niyabah. Nah, ini dia. Bahwasanya orang yang mampu secara harta, ya, tapi tidak mampu secara fisik, maka kewajiban haji tetap melekat. Jadi orang yang mampu secara harta benda, tetapi dia tidak mampu secara fisik, maka dia tetap kewajiban tetap melekat untuk hajinya, tetapi dengan perwakilan. Ya. Bimalihi bin niyaba anhu iza ya'is min ada'in nusuk binafsihi. Wa man lam ya'as intazar hatta zawalal mani'. Ya. Jika memang dia merasa sudah nggak mungkin sembuh. Ya. Tapi kalau dia hanya sakitnya temporal, ya, misalnya dia mungkin saat ini nggak bisa, tapi kemungkinan besar tahun berikutnya bisa, ya dia nunggu saja. Nah, jadi yang diperkirakan dia tidak mungkin sehat lagi, apa itu karena faktor penyakitnya atau faktor ketuaan misalnya, ya sudah tidak ada lagi harapan, misalnya begitu. Ya kan manusia, saya kira dokter masih sudah bisa memperkirakan itu bahwa ini penyakit, ya sudah sulit sembuhnya. Ya misalnya orang misalnya cuci darah itu kan sudah sulit itu biasanya. Cuci darah dan lain-lain itu saya kira dokter tahu, ya, karena penyakit-penyakit yang sekiranya mungkin sudah sulit untuk balik, ya, maka saat itu dia mampu secara harta benda, maka dia mewakili, ya, kepada orang untuk menghajikan dia. Jawazu niyabatil mar'ati an rajul. Nah, ini juga boleh, ya, masing-masing lawan jenis ini menghajikan satu sama lain. Artinya laki-laki menghajikan perempuan atau perempuan menghajikan laki-laki, itu sangat bisa. Nah, tadi ini kan wanita tadi ini menghajikan bapaknya yang laki kan tentunya. Jawazu niyabatil mar'ati an rajuli wa bil aks bi ada'in nusuk. Qala Syekhul Islam yajuz lirrajuli lil hajj anil mar'ati ittifaqi ahli ilm. Boleh seorang laki-laki itu menghajikan wanita menurut kesepakatan ulama atau sebaliknya, ya. Wa khalafa fihi ba'du al-fuqaha. Sebagian ada yang tidak setuju. Tapi as-sahih yang benar adalah boleh. Jadi laki-laki boleh menghajikan wanita dan begitu pula sebaliknya, wanita boleh menghajikan laki-laki. Innaman lam yastati' ada al-hajj bi badanihi la yalzamu adahu bi nafsihi bal takhfi an-niyabah anhu hadza fi hal istita'ati bi mali. Bal lam yastati bil mal fala tajibu an-niyabatu anhu bi qawlihi man istata'a sabila. Nah, tadi sudah jelaskan, barang siapa yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji secara fisik, ya, la yalzamu adahu bi nafsi, maka dia tidak wajib melaksanakan haji itu dengan sendirinya karena dia nggak bisa mampu secara fisik.